Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan mata kuliah pengantar organisasi komputer tugas pertemuan ke-9 semester 1 dengan dosen Bapak Nopianto M.Com. Perkenalkan, nama saya Aprilia Zaratul Fiah dengan nomor NIM 3922150017 dengan prodi Teknik Informatika Liberal Plus tahun 2021, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Trisakti Bekasi. Sekarang kita akan memasuki materi tentang sejarah perkembangan prosesor. CPU (Central Processing Unit) atau prosesor adalah komponen berupa chip atau IC berbentuk persegi 4 yang merupakan otak pengendali proses dari kinerja komputer dibantu oleh komponen lainnya. Satuan kecepatan prosesor adalah MHz, MHz atau GHz 1000 MHz. Semakin besar nilainya, maka semakin cepat proses eksekusi pada komputer. Tanpa prosesor, komputer hanya sebuah mesin rongsokan yang tak bisa apa-apa. Perkembangan prosesor dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang lebih cepat, bahkan para pioner seperti Intel dan AMD selalu bersaing. Perkembangan prosesor Intel. Yang pertama yaitu terdapat RAM statis. Dimulai pada tahun 1969, Intel mengumumkan produk pertamanya RAM statis 1101 metal oxide exchanger Dr. MOS pertama di dunia. Ia memberikan sinyal pada berakhir era memori magnetik. Selanjutnya, perkembangan pada tahun 1971 muncullah mikroprosesor pertama di Intel. Mikroprosesor 4004 ini menggunakan pada mesin kalkulator Musicom. Dengan penemuan ini, maka terbukalah jalan untuk memasukkan kecerdasan buatan pada benda mati. Lanjut ke tahun 1972, muncullah mikroprosesor 8008 yang berkekuatan 2 kali lipat dari pendahulunya, yaitu 4004. Pada tahun 1974, 8080 mikroprosesor menjadi otak dari sebuah komputer yang bernama Altair. Pada saat itu terjual sekitar 10.000 dalam 1 bulan. Setelah itu, di tahun 1978, 8086 sampai 8088 mikroprosesor menjadi sebuah penjualan penting dalam divisi komputer terjadi pada produk untuk komputer pribadi buatan IBM yang memakai prosesor 8088 yang berhasil mendongkar nama Intel. Berakhir pada tahun 1982, Intel 286 mikroprosesor atau yang lebih dikenal dengan nama 80286 adalah sebuah prosesor yang pertama kali dapat mengenali dan menggunakan prosesor yang digunakan untuk prosesor sebelumnya. Yang kedua yaitu mikroprosesor. Perkembangan Intel berlanjut pada tahun 1986. Intel 386TM mikroprosesor. Intel 386 adalah sebuah prosesor yang memiliki 275.000 transistor yang tertanam di prosesor tersebut, yang jika dibandingkan dengan 8004 memiliki 100 kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan 4004. Kemudian pada tahun 1989, Intel 486DX CPU mikroprosesor merupakan prosesor pertama yang lebih 1 juta transistor yang sebelumnya sudah dikenal generasi XT i186, dilanjutkan dengan generasi AT i286, i386 sehingga i486. i486 dengan chip 32 bit ini bekerja dengan clock sampai 100 MHz. i48 dipasarkan sehingga pertengahan tahun 90-an. Prosesor yang pertama kali memudahkan berbagai aplikasi yang tadinya harus mengetik dengan komen jadi hanyalah sebuah klik saja, dan mempunyai fungsi kompleks matematika sehingga memperkecil beban kerja pada prosesor. Yang ketiga yaitu Pentium 1. Lanjut masuk ke prosesor Intel Pentium series pada tahun 1993. Intel Pentium, prosesor yang lebih dikenal dengan Pentium 1 dengan lebih dari 3 juta transistor.
Chip ini menyimpan sebuah bug. Pentium berjalan dengan kesalahan prosesor yang paling parah sepanjang sejarah. Prosesor generasi baru yang mampu menangani berbagai jenis data seperti suara, bunyi, tulisan tangan, dan foto. Kemudian pada tahun 1996, Intel Pentium Pro, prosesor yang dirancang dengan digunakan pada aplikasi server dan warship yang dibuat untuk memproses data secara tepat. Prosesor ini mempunyai 5,5 juta transistor yang tertanam. Yang keempat ada Pentium 2. Pada tahun 1997, Intel Pentium 2, prosesor yang merupakan perkembangan berikut dengan clock hingga 450 MHz dan menampung sekitar 7,5 juta transistor, diintegrasikan dengan cas level 2. Prosesor Pentium 2 merupakan prosesor yang menggabungkan Intel MMX yang direncana secara khusus untuk mengelola data video, audio, dan grafik secara efisien. Terdapat 7,5 juta transistor terintegrasi di dalamnya, sehingga dengan prosesor ini menggunakan PC dapat mengelola berbagai data dan menggunakan internet dengan lebih baik. Tahun 1998, prosesor ekonomis Intel Pentium 2 Xeon, prosesor dengan basis Pentium 2 tetapi tanpa ketersediaan cas level 2. Prosesor ini dikenal dengan Pentium 2 Celeron, prosesor yang dibuat untuk kebutuhan pada aplikasi server. Intel saat ini ingin memenuhi strateginya yang ingin memberikan sebuah prosesor unik untuk sebuah pasar tertentu. Yang kelima yaitu Pentium 3. Pada tahun 1999 lahir prosesor Pentium 3 lahir dengan slogan Internet Settlement Extension. Prosesor 3 ini didukung dengan 44 juta transistor dan dapat mendukung lebih banyak proses secara paralel. Pada tahun ini juga tahun prosesor Intel Celeron yang dikeluarkan sebagai prosesor yang ditujukan untuk pengguna yang tidak terlalu membutuhkan kinerja prosesor yang lebih cepat. Bagi pengguna yang ingin membangun sebuah sistem komputer dengan budget harga yang tidak terlalu besar, prosesor Intel Celeron ini memiliki bentuk performatik yang sama dengan prosesor Intel jenis Pentium, tetapi hanya dengan instruksi-instruksi yang lebih sedikit. L2, latch-nya lebih kecil, kecepatannya clock speed yang lebih lambat, dan harga yang lebih murah daripada prosesor Intel jenis Pentium. Intel Pentium 3 Xeon prosesor merupakan produk terakhir pada Pentium 3 series. Intel kembali merambah pasaran server yang workstation dengan pengeluaran seri Xeon, tetapi jenis Pentium 3 yang mempunyai 70 perintah SIMD. Keunggulan prosesor ini adalah ia dapat mempercepat pengelolaan informasi dari sistem bus ke prosesor yang juga mendorong performa secara signifikan. Prosesor ini juga dirancang untuk dipadukan dengan prosesor lain yang sejenis. Yang keenam ada Pentium 4. Kelahiran Intel Pentium 4 prosesor terjadi pada tahun 2000 dengan clock 4 kali lebih besar daripada Pentium 3. Pentium 4 lahir dengan clock hingga 3,8 GHz. Prosesor ini mampu melaksanakan perintah jauh lebih banyak daripada proses yang sama. Varian lain dari Pentium 4 ini adalah Pentium 4 Hyperthreading. Prosesor Pentium 4 merupakan produk Intel yang kecepatan prosesnya mampu menembus kecepatan hingga 3,6 GHz. Pertama kali dikeluarkan prosesor ini dengan kecepatan 1,5 GHz dengan performatik pin 423. Setelah itu, Intel merupakan informatik prosesor Intel Pentium 4 menjadi pin 478 yang dimulai dari prosesor Intel Pentium 4 berkecepatan 1,3 GHz sampai yang terbaru sampai saat ini mampu menembus kecepatan hingga 3,4 GHz. Yang ketujuh ada Intel Itanium. Pada tahun 2001 juga prosesor Intel Itanium dilahirkan. Itanium adalah prosesor pertama berbasis 64 bit yang ditujukan bagi pemakaian pada server yang workstation serta pemakaian tertentu. Prosesor ini sudah dibuat dengan struktur yang benar-benar berbeda dari sebelumnya yang didasarkan pada desain dan teknologi Intel's Expedition Parallel International Composition atau disebut juga dengan EPIC.
Selanjutnya pada tahun 2002, Intel Itanium 2 prosesor merupakan generasi berikutnya. Itanium 2 adalah generasi kedua dari keluarga Itanium, prosesor 64 bit dengan 221 juta transistor ini mencapai clock maksimum sampai 1 GHz. Prosesor ini tidak sukses dipasarkan, bahkan nama pun nyaris tidak pernah terdengar. Yang ke-8 ada Intel Pentium M. Prosesor Intel Pentium M, prosesor yang ditujukan untuk netbook yang dikenal dengan Pentium M pada tahun 2003, merupakan prosesor yang diramping hingga 77 juta transistor. Pentium M dibuat untuk menggantikan Pentium 4 yang boros penggunaan daya pada netbook Gibson 855 dan Intel Pro Wireless 200 adalah komponen dari Intel Centrino. Intel Centrino dibuat untuk memenuhi kebutuhan pasar akan keberadaan sebuah komponen yang mudah dibawa kemana-mana. Lanjut ke tahun 2004, muncul lagi Intel Pentium M735, 745, dan 755. Prosesor yang dilengkapi dengan chipset 855 dengan fitur baru 2 MB, level 2 cas 400 MHz, sistem boot, dan kecocokan dengan soket prosesor hingga seri-seri Pentium M sebelumnya. Yang ke-9 yaitu ada Intel Pentium Duo Core. Pada tahun 2005 menggabungkan kinerja hyperthreading dan menggunakan daya Pentium M, lahir prosesor duo core dengan clock maksimal 2 GHz. Intel Pentium 4 Extreme Edition 3,73 GHz, sebuah prosesor yang ditujukan untuk pasar pengguna komputer yang menginginkan sesuatu yang lebih dari komputernya. Prosesor ini menggunakan konfiguran 3,73 GHz sampai dengan 1066 GHz, FSD, EM64T, 2 MB, level 2 CIS, dan hyperthreading. Intel Pentium D 820, 830, dan 840 prosesor berbasis 64 bit dan disebut juga dengan 2 core karena menggunakan 2 buah inti dengan konfiguran 1 MB, level 2 CIS pada tiap core, 800 MHz FSD, dan bisa beroperasi pada frekuensi 2,8 GHz, 3,0 GHz, dan 3,2 GHz. Pada prosesor jenis ini juga disertakan didukung hyperthreading juga. Yang 10 ada Intel Core Duo dan Core Duo Squad. Ini juga tidak jauh beda dengan core yang kedua yang sebelum saya jelaskan. Ini pada tahun 2006 penggunaan dan pemasaran generasi 2 core belum habis. Tahun kemudian meluncurkan 2 core yang mengintegrasikan hampir 300 juta transistor dengan 2 buah core yang bekerja dalam satu proses, mampu bekerja hingga 3,3 GHz. Masih di tahun yang sama, Intel Core 2 Qt 6600 muncul prosesor untuk tipe desktop dan digunakan pada orang yang ingin kekuatan lebih dari komputer yang ia inginkan, memiliki 2 buah core dengan konfigurasi 2,4 GHz dengan 8 MB, level 2 CIS, sampai dengan 4 MB yang dapat diakses setiap core. Untuk server di tahun yang sama, Intel Core X3210 atau X3220 diproduksi. Prosesor yang digunakan untuk tipe server yang memiliki 2 core dengan masing-masing memberikan konfigurasi 2,13 dan 2,4 GHz berturut-turut dengan memiliki konfiguran tersebut. 8 MB, level 2 CIS dapat mencapai 4 MB yang diakses untuk tiap core. Yang ke-11 ada Intel Core i3, i4, dan i7. Dengan core i3
i3. Pada tahun 2009, prosesor Intel i-series lahir, dimulai dari Intel Core 3. Intel Core i3 merupakan varian paling valuable dibandingkan dua saudaranya yang lain. Prosesor ini akan mengintegrasikan GPU alias Graphic On Board di dalam prosesornya. Kemampuan grafiknya diklaim sama dengan Intel GMA pada chipset G45. Selain itu, Core i3 nantinya menggunakan manufacturing Hyperbrid inti prosesor dengan 32nm, sedangkan memori control grafik menggunakan 45nm. Kode produk Core i3 adalah Arendelle Intel Core i5. Jika Brainfreeze adalah kode names untuk Core i7, maka Brainfreeze adalah kode name untuk Core i7. Core i5 dengan seri valence dari Core i7 yang akan berjalan di sektor baru Intel, yaitu sektor LGA 1156. Tertarik begitu mendengar kata value tepat Core i5 akan dipasarkan dengan harga sekitar $186. Ada juga Intel Core i7. Core i7 sendiri merupakan prosesor pertama dengan teknologi Nehalem menggunakan platform baru yang betul-betul berbeda dengan generasi sebelumnya. Salah satunya adalah mengintegrasikan chipset MCH langsung di prosesor, bukan motorboard. Nehalem juga menggantikan fungsi FSD menjadi KPI (Bit Patch Interconnection) yang lebih revolution. Yang ke-12 adalah Intel Sandy Bridge, yaitu pada tahun 2011, tahun generasi 2 dari Intel Core i2000 series, Intel Core i3, i5, dan i7 Sandy Bridge series. Keunggulan prosesor ini dari generasi sebelumnya adalah graphics lebih magnus, clock speed yang lebih tinggi, dan TDP yang lebih rendah. Prosesor series ini menggunakan chipset dengan clock LGA 1155. Prosesor unggulan Sandy Bridge series adalah Intel Core i7 2700K. Diproduksi pada tahun 2011 dengan harga $332 menggunakan soket LGA 1155 DMI dengan 2.0 PCIe 2.1 memories up to the channel DDR31333. Yang ke-13 adalah Intel IVY Bridge. Pada tahun 2012 muncul lagi Intel generasi ketiga, yaitu Intel Core i3000 series dengan chipset LGA 1155 dan LGA 2011. Keunggulan dari generasi sebelumnya adalah peningkatan teknologi menjadi lebih tinggi, grafik yang menggunakan seri terbaru yang tentu saja lebih cepat, clock speed-nya yang ditingkatkan, dan pengurangan TDP, artinya penggunaan menjadi lebih rendah, hanya terlalu precis yang memiliki speed yang sama. Produk unggulan pada seri ini adalah Core i7 Extreme 3970X, memiliki 6 core, 12 thread, clock 3,5 GHz, dan turbo 40 GHz. Cas 15 MB, TDP 150 watt, diproduksi pada 2012 bulan 11 pada tanggal 12 dengan harga $999. Menggunakan soket terbaru yaitu LGA 2011 DMI 2.0, tentu saja sudah mendukung PCIe 2.0 dengan keperluan grafik tambahan, memori up to quad channel DDR3 1600. Yang ke-14 ada Intel Haswell. Pada tahun 2013, Intel kembali merilis produk berteknologi tinggi, Intel generasi 4 core i400 series
keunggulan dari generasi sebelumnya adalah peningkatan teknologi grafik, clock speed, dan mengurangi TDP. Produk keunggulan pada seri ini adalah Core i7 Extreme 4960X memiliki core 12 thread dengan clock speed 3,6 GHz, turbo 4,0 GHz, just 15 MB. Yang ke-15 ada Intel Haswell X99. Pada tahun 2014, Intel kembali menggebrak dunia komputer dengan meluncurkan prosesor Intel Core i7 Extreme 5960X Haswell 5000 series. Tidak tanggung-tanggung, prosesor ini memiliki 8 buah core dan 16 thread core. Yang terakhir adalah Core i9 series. Gebrakan baru di mana saingan dari Intel yaitu AMD masih pusing untuk mengalahkan Core i7. Timbulan prosesor Intel Core i9 di mana dengan teknologinya ia membuat lebih kecil ukuran prosesornya yaitu 32nm. Bayangkan sekecil apa itu, dan diimbangi dengan kebenaran level 3 untuk prosesornya memiliki level 3 12 MB. Coba bayangkan secepat apa itu. Tentunya teknologi yang dulunya yang diproses P4 yaitu apa? Kalian masih ingat hyperthreading? Karena mungkin kesuksesannya dengan teknologi hyperthreading jadi masih menerapkan dalam proses Intel Core i9 yang pada masa itu intinya 6 core. Karena adanya teknologi ini menjadi 12 core. Dapat dibayangkan multi-thread. Sampai sekarang prosesor terbaru pada Intel yaitu i9 ini. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata atau kekeliruan dalam saya berpresentasi, ucapan kata, dan ada kekurangan dan kelebihan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.